Robot adalah sebuah makhluk mekanik yang diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan manusia, yang membuat mereka terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan pekerjaannya. Mumpung lagi ngomongin soal jenis-jenis robot, di konten kali ini Bang Nat akan membahas jenis-jenis robot yang ada di universe-nya Boboiboy. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Yang pertama, robot tempur. Robot tempur adalah sebuah robot yang biasanya diciptakan secara massal oleh sebuah pabrik yang diperjualbelikan dan biasanya digunakan sebagai robot penjaga ataupun robot yang diperuntukkan dalam pertempuran. Yang biasanya robot tempur itu memiliki perawakan dengan tubuh yang cukup besar dan setiap bagian yang ada di tubuhnya memiliki senjata dan fungsinya masing-masing yang bisa ia gunakan untuk melindungi tuannya. Dalam segi sistem, biasanya robot tempur dipasangi AI yang memiliki satu perintah, yaitu untuk menuruti apapun yang dikatakan oleh tuannya. Contoh, robot petai dan probe. Tapi berbeda dengan kasus probe yang ia memiliki AI untuk berpikir seperti makhluk hidup yang lain dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Yang biasanya kecanggihan dari teknologi yang digunakan oleh robot tempur itu tergantung dari seri keberapa si robot itu diproduksi, seperti probe dan robot petai yang memiliki teknologi yang jauh berbeda. Yang kedua, robot mekanik. Saksikanlah Shoot Our Mecha Blaster and Laser, aka Zamba. Robot mekanik adalah sebuah mecha yang biasanya harus diisi oleh satu atau beberapa orang sehingga robot ini bisa dijalankan. Dari segi posturnya, biasanya robot mekanik itu memiliki ukuran yang cukup besar, bahkan ada yang sangat besar. Itu karena robot ini harus diisi oleh seorang pilot atau orang yang mengendalikannya. Contoh robot jenis ini seperti robot Mukalakus, robot sampah bot, robot Scambot, armor sambal, robot Panggo, dan robot perisai. Selain itu, fungsi dari robot mekanik ini biasanya untuk membab kekuatan dari penggunanya. Karena biasanya orang-orang yang menggunakan robot-robot seperti ini adalah orang-orang yang memiliki fisik yang lemah, sehingga mereka menggunakan robot atau mecha untuk memperkuat dirinya. Yang ketiga, superkomputer. Maksudnya, dari semua TV yang bukan Masani, 90% melihat rancangan kita. Superkomputer biasanya adalah sebuah komputer yang ditanami dengan AI khusus untuk membuat sebuah sistem atau unit kontrol pusat yang bisa mengendalikan berbagai jenis perangkat yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti kapal angkasa. Untuk contoh robot jenis ini seperti komputernya Adudu dan komputernya Ejojo. Namun uniknya, superkomputer ini seperti robot tempur yang semakin besar atau semakin terbaru versi komputernya, fitur yang dikeluarkan juga akan semakin canggih. Seperti komputernya Ejojo yang dapat dengan mudah bisa menganalisis kekuatan dari Boboiboy dan kawan-kawannya. Yang berbeda jauh dari komputer Adudu yang dirakit sendiri oleh Adudu dari berbagai jenis komputer yang ia temukan. Namun untuk AI yang tertanam di komputer ini biasanya memiliki spesifikasi seperti makhluk hidup karena mereka juga bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Yang keempat, robot jahat. Robot jahat adalah sebuah robot yang melakukan tindakan kriminal yang biasanya mereka itu memiliki bakat dan fungsinya masing-masing. Itu karena biasanya mereka itu diciptakan oleh orang-orang yang berbeda juga dan mereka itu memiliki tugas atau keinginannya sendiri.
karena mereka itu sepertinya dipasangi dengan AI yang membuatnya bisa berpikir seperti makhluk hidup. Contoh robot jenis ini adalah robot-robot jahat yang ada dalam animasi Mechamato. Namun dalam animasi Boboiboy juga ada robot yang bisa dikategorikan sebagai robot jahat seperti Probe ataupun si Abam, karena mereka sama-sama diciptakan oleh pencipta yang berbeda dan mereka melakukan tindakan kriminal. Untuk kemampuannya, mereka ini tergolong sebagai robot yang hebat karena kekuatannya itu mirip seperti Power Spera, tapi mereka bisa menggunakannya tanpa user atau sebuah inang. Yang kelima, Power Spera. Power Sphere adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat, menjadi rebutan ramai. Power Spera adalah sebuah robot yang diciptakan oleh bangsa Atata III yang awalnya tujuannya adalah membebaskan mereka dari jajahan alien Trengling. Namun, karena kekuatan yang diciptakan oleh para Power Spera ini sangat hebat dan beragam, membuat bangsa Atata III menjadi gelap mata dan mempergunakan mereka sebagai alat untuk berperang. Ya, kalian juga pasti tahu contoh Power Spera itu, seperti Ochobot, Klamkabot, Motobot, Bellbot, dan Power Spera yang lain. Yang biasanya para Power Spera itu memiliki kekuatan yang bermacam-macam. Yang hal ini membuatnya sering diburu oleh para pemburu Power Spera. Dan mereka juga adalah tipe robot yang dipasangi AI seperti makhluk hidup karena mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Dan hal itu juga menyebabkan mereka itu bisa memilih usernya secara bebas, baik itu dipaksa oleh usernya ataupun mereka memberikan kuasa itu kepada usernya karena mereka itu percaya kepada usernya yang bisa melindungi mereka. Yang keenam, robot pekerja. Robot pekerja adalah sebuah robot yang biasanya diproduksi juga secara massal dan fungsinya itu ya tidak jauh berbeda dari robot tempur dan superkomputer. Namun, robot pekerja ini biasanya diberikan perintah yang lebih simpel atau perintah-perintah yang lebih sederhana, seperti robot Jagara yang bertugas menjaga perpustakaan angkasa, dan ada juga Bibibot, pelayan dari angkasa. Dan mereka juga adalah tipe robot yang dipasangi AI untuk berpikir sendiri. Itu karena robot seperti ini memiliki tujuan untuk mempermudah dan meringankan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh tuannya. Yang ketujuh, pasukan robot. Pasukan robot adalah sejenis robot tempur, namun dalam versi yang lebih kecil, dan biasanya mereka itu memiliki ciri fisik seperti makhluk hidup yang lain. Dan mereka juga dipasangi sebuah sistem AI yang membuat mereka itu bisa berpikir sendiri, namun mereka tetap menjalankan komando dari kapten mereka atau tuan mereka. Contoh robot jenis ini itu seperti Kroco robot milik Captain Sparrow dan Kroco robot milik Captain Fargoba. Ya, walaupun mereka itu memiliki perintah induk untuk menuruti si tuan mereka, tapi mereka juga memiliki AI untuk berpikir sendiri, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang membuat mereka mengkhianati tuannya. Seperti Kronco Lalun, temannya si Abang Kasim, yang ia pada akhirnya malah berbelot dan malah berbalik menjadi anggota Tapops. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Ada nggak sekiranya jenis robot yang nggak Bang Nat masukin dalam list kali ini? Kalau ada, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye!